Kembalinya Raja Serigala. Bab 149 Subversi Kognisi. Sedang berduka. Wang Zicheng tersenyum, menunjuk ratusan orang kuat yang memegang senjata tajam di belakangnya, dan berkata sambil menyeringai, buka mata anjingmu dan lihat, aku membawa orang bersamaku hari ini. Chen Fan, kamu kuat, tetapi bisakah kamu mengalahkan 10, 100, atau 500 orang sendirian? Sejujurnya, saya sudah memperoleh dokumen persetujuan untuk reklamasi lahan. Para petinggi telah setuju untuk menggali seluruh gunung dan menggunakannya untuk mereklamasi laut. Ada begitu banyak gunung di sini. Tahukah kau mengapa aku ingin menghancurkan gunung ini? Alasannya sangat sederhana. Aku tidak menyukaimu. Aku ingin menyingkirkanmu. Aku ingin menggali kuburan Yun Feng dan membuatmu menderita. Kamu ingin kami mengenakan pakaian berkabung dan meminta maaf kepada Yun Feng. Teruslah bermimpi dengan mimpi indahmu. Chen Fan mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Yun Feng. Aku tidak ingin marah. Selama kamu mengenakan pakaian berkabung dan mengakui kesalahanmu, aku bisa melupakannya. Tapi kalau kalian bajingan ngotot cari mati, aku nggak bisa apa-apa. Hahaha, seorang pria botak berjalan keluar dari belakang Wang Zicheng, kamu Chen Fan, kan? Sudah larut malam, dan kamu masih menyombongkan diri di sini. Bukankah Yuan Chengji dan Su Ping membantumu dan menyewa beberapa helikopter untuk pamer? Aku beritahu kamu, aku adalah Tiger King, bos geng macan hitam. Yuan Chengji dan Su Ping bukan tandinganku. Jika mereka membuatku marah, aku akan menghadapi mereka. Wang Zicheng juga tertawa, Chen Fan, harus kukatakan kau bodoh. Kau pikir keluarga Wang akan terluka parah jika pembicaraan Wang Yuan kalah. Kau sengaja menemukan beberapa helikopter untuk menakut-nakutiku. Apakah kau pikir itu akan membuatku takut? Sudah kubilang, besarnya keluarga Wang berada di luar imajinasimu. Bahkan jika mereka kalah dari keluarga Yuan dan menyerahkan setengah dari kekayaan mereka, dengan kekuatan keluarga Wang yang tersisa, Yuan Chengji dan Su Shou pasti akan kagum padaku. Ditambah lagi, geng macan hitam milik sepupuku, Tiger King, pasti kagum padaku. Dan kau pikir kau bisa menjadi raja hanya dengan mengandalkan kekuatan keluarga Wang. Tanpa kekuatanmu sendiri, akan mudah bagiku untuk mengendalikanmu. Mengandalkan kekuatan Yuan Chengjiu dan Su Ping. Apakah kamu sendiri tidak punya kekuatan? Chen Fan tertawa, Wang Zicheng, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana jika kekuatanku merusak kognisimu? Sudut mulut Wang Zicheng berkedut, lalu dia tertawa mengejek. Mengubah persepsiku. Dia berbalik, menghadapkan pantatnya ke arah Chen Fan, membungkuk dan menaruh kepalanya di antara kedua kakinya, sambil menyeringai, begitukah caramu menumbangkan persepsiku? Namun, detik berikutnya, senyum di wajah Wang Zicheng langsung menghilang. Karena, gemuruh. Di permukaan laut, kapal-kapal perang berbaris dalam formasi ular panjang dan membunyikan klakson saat mereka datang dari permukaan laut. Itu sangat besar dan sangat heroik. Lalu, debu tebal bergulung-gulung dan beterbangan di mana-mana. Satu demi satu, mobil Lincoln hitam melaju kencang dari atas. 1, 10, 50 mobil, 100. Tidak ada habisnya dan tidak terlihat ujungnya. Sebanyak 200 mobil Lincoln mewah berukuran panjang melaju masuk dan membentuk dua lingkaran besar, membuat tempat itu sepenuhnya tertutup. Celepuk. Wang Zicheng, sambil membuat gerakan-gerakan lucu, langsung jatuh ke tanah. Melihat begitu banyak mobil Lincoln, Raja Harimau tanpa sadar menelan ludahnya. Setiap mobil bernilai lebih dari 5 juta, dan 200 mobil bernilai lebih dari 1 miliar. Kemudian, 4 pria berjas hitam dan berkacamata hitam keluar dari setiap mobil. Masing-masing dari mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan dada membusung, berdiri seperti lembing. Dia terlatih dengan baik dan memiliki temperamen yang luar biasa, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa dia telah menerima pelatihan khusus. Liang melangkah maju, berdiri tegap, dan berkata, salam. Wah, rapi dan konsisten, semuanya pada tempatnya di pelipis. Pemandangan itu mengejutkan. Itu membuat seseorang menegakkan punggungnya tanpa disadari. Chen Fan membalas salam dan berkata dengan suara lantang, upacara sudah selesai. Wah, terdengar lagi tepukan tangan yang merdu di garis celana. Chen Fan mendatangi Wang Zicheng yang sedang terbaring di tanah dan berkata, Wang Zicheng, apakah kekuatanku telah membalikkan persepsimu? Bab 150 Sekretaris Li tiba. Wajah Wang Zicheng berubah menjadi jelek. Kekuatan Chen Fan tidak hanya menjungkir balikan kesadarannya, tetapi juga membuatnya ingin menggali lubang di tanah dan melarikan diri dari sini. Itu tidak ada hubungannya denganku. 200 Lincoln, masing-masing dengan 4 orang di dalamnya, totalnya 800 orang, belum termasuk orang-orang di helikopter di udara dan kapal perang yang berbaris dalam garis panjang di tepi sungai. Ketika Raja Harimau melihat ini, kakinya mulai gemetar tanpa disadari. Dia mengeluarkan telepon dengan gemetar, halo, ibu, apakah ibu memanggilku untuk makan malam? Baiklah, aku akan segera kembali. Ketika 500 saudara geng macan hitam melihat Raja Harimau melarikan diri dari medan perang, mereka juga mengeluarkan ponsel mereka dan berkata, Bu, oke, aku akan segera kembali untuk makan malam. Ayah tertabrak mobil dan dirawat di rumah sakit. Aku akan segera kembali. Kakak,
Kamu sudah diterima di Universitas Dongjiang, pekerjaan yang stabil di bidang kedokteran, segera kembali. Petik 2. Pada satu titik, semua orang menjatuhkan senjata mereka dan mengeluarkan ponsel mereka. Bahkan mereka yang ponselnya dimatikan kehabisan baterai dan berpura-pura serius. Melihat geng macan hitam sudah kehilangan semangat juangnya, mereka yang mengikuti Wang Zicheng menonton pertunjukan pun ikut angkat bicara. Bos Wang, istriku baru saja melahirkan. Aku pergi dulu. Bos Wang, saya sakit perut. Saya pergi sekarang. Sampai jumpa lagi jika kita memang ditakdirkan bertemu lagi. Para penjahat ini pada awalnya adalah gerombolan perusuh, dan ketika mereka melihat Chen Fan membawa beberapa ratus prajurit kuat, mereka semua lari ketakutan, sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Wang Zicheng. Akan tetapi, tanpa perintah Chen Fan, 800 prajurit itu satu persatu meraih pakaian mereka. Siapapun yang tidak bodoh tahu bahwa ini adalah postur untuk mengeluarkan senjata. Untuk sesaat, semua orang mundur karena takut. Seketika, semua orang berlutut, Saudara Fan, maafkan aku, kita seharusnya tidak bergabung dengan Wang Zicheng dalam memaksa Yun Feng. Kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Kami akan tunduk pada Yun Feng dan segera meminta maaf. Mohon bermurah hati dan selamatkan nyawa kami. Seketika, semua orang berlutut di tanah. Mereka tahu bahwa siapapun yang melawan Chen Fan sekarang hanya akan berakhir mati. Chen Fan tidak melihat ke arah orang-orang itu, tetapi tatapannya tertuju pada Wang Zicheng dan berkata, bagaimana denganmu? Wang Zicheng menggertakkan giginya, berdiri, dan mengeluarkan surat resmi dari tangannya. Chen Fan, aku mengakui bahwa kamu memang mampu. Tapi, bagaimana lagi? Saya sudah memiliki dokumen persetujuan reklamasi lahan yang disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi. Saya hanya mengikuti perintah mereka. Apakah kamu berencana untuk memberontak? Aku katakan padamu, sekuat apapun dirimu, kamu bukanlah tandingan ayah Guo Jia. Kamu tidak akan menang. Aku bilang padamu, kalau kau berani membuat masalah, kau akan mendapat masalah. Chen Fan tersenyum. Dia menggunakan dadanya untuk menghalangi senjata dan artileri musuh, menjaga negara yang indah ini. Siapa yang dapat membuatnya memakainya? Siapakah yang layak disiksanya? Liang melangkah maju seperti harimau, mencengkeram leher Wang Zicheng, dan berteriak, bajingan, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Hanya izin reklamasi lahan ini saja bisa merenggut nyawa Anda. Dan, pada saat ini, hentikan sekarang juga. Sebuah suara keras terdengar. Lalu, seorang laki-laki tinggi kurus berkacamata, diikuti beberapa orang berpakaian jas hitam dan dompet, datang dengan tergesa-gesa. Orang ini adalah Sekretaris Li. Ketika Wang Zicheng melihat Sekretaris Li, dia melambai padanya seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat. Sekretaris Li, selamatkan aku cepat. Sekretaris Li telah menerima banyak manfaat dari Wang Zicheng, jadi ketika dia melihat Wang Zicheng diganggu, tentu saja dia adalah orang pertama yang berlari menghampirinya. Berani sekali kau. Siapa yang menyuruhmu mempermalukan Zicheng? Sekarang, aku memberimu waktu 3 detik untuk berpikir. Bebaskan Zicheng segera. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sekretaris Li sangat bangga dan sama sekali tidak menganggap serius Chen Fan dan yang lainnya. Li yang mengerutkan bibirnya, dan tatapan membunuh melintas di wajahnya. Dia menjepit leher Wang Zicheng dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya siap menembak kepala Sekretaris Li kapan saja. Chen Fan menatap orang yang datang dengan penuh minat, melambai ke arah Liang, dan berkata, biarkan dia pergi. Bersambung.